Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Apuy. Gue mau cerita pengalaman yang gue alamin ketika kelas 6 SD. Gue berasal dari Kabupaten Sukabumi ya. Jadi cerita ini adalah pengalaman gue ketika melewati sebuah gunung, yaitu Gunung Masigit. Gunung Masigit itu di Jawa Barat ada beberapa ya. Ada di daerah Kabupaten Bandung, di daerah Padalarang. Tapi ini ada di Kabupaten Sukabumi. Waktu itu kelas 6 SD, hari Jumat, kebetulan jam terakhir adalah pelajaran olahraga. Dan gue biasanya kalau pelajaran olahraga di jam-jam terakhir kayak gitu malas banget gitu. Jadi gue bersama dua orang teman itu kabur jam 9-an, pergi ke rumah temen gue. Waktu itu lagi musimnya film India. Mungkin yang mengalami masa kecil kayak gue, yang bintang Indianya Mithun sama Sri Devi, mungkin pasti teman-teman tahu. Jam 9 gue nyampe ke rumah temen gue. Kebetulan di rumah dia ada TV, dan kita nonton sampai jam 11. Nah, jam 11 ini gue lihat waktunya sholat Jumat. Akhirnya gue harus balik gitu, karena nanti bapak gue marah atau guru gue tahu gitu kalau gue kabur. Akhirnya jam 11 siang itu gue pulang dari rumah temen gue. Nah, rumah temen gue itu ngelewatin pinggir hutan, yang sebelah kirinya adalah kebun penduduk, yang sebelah kanannya itu hutan. Kebetulan memang sudah tidak ada orang di kebun penduduk ya, mungkin orang-orang sudah pada siap-siap untuk sholat Jumat. Gue jalan sendiri pulang ke rumah. Di perjalanan sekitar jam 11 lewat ya, karena menurut perkiraan gue sih itu nggak sampai setengah jam gue harusnya sudah sampai di rumah ya. Mungkin 10 menitan gue jalan, 15 menit gue jalan, gue ngedenger ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kan gue kaget ya, biasanya azan zuhur itu jam 12-an, ini jam 11 lewat itu sudah azan. Gue kaget dong, ini adzan apa gitu. Kaget gue belum hilang, gue lihat ada bapak-bapak pakai baju putih, pakai peci, bawa sajadah gitu. Kelihatannya dia mau Jumatan. Tapi yang gue bingung, dia malah masuk ke hutan. Karena gue waktu itu masih kecil ya. Daripada gue kesiangan sholat Jumat, nanti bapak gue lebih marah gitu. Ya udahlah, gue ikut bapak itu aja sholat Jumat. Ya pikiran anak-anak SD lah ya. Jadi gue belum berpikir takut atau apa gitu, enggak. Gue ikut bapak itu, ngikutin dari belakang. Sebenarnya gue nggak pernah ketemu juga bapak itu, dan memang mukanya juga nggak jelas gitu, karena dia ngadep ke depan, gue di belakang dia. Selang beberapa lama gue ikutin dia masuk hutan, dan gue kaget. Ternyata di dalam hutan itu ada masjid. Masjidnya bagus banget. Masjid yang pada saat itu di daerah gue itu belum pernah ada, yang seingat gue waktu itu. Jadi akhirnya gue ikut, gue masuk ke masjid itu, dan gue ikut sholat Jumat. Meskipun memang di situ si bapak-bapak itu juga gue nggak tahu tuh dia masuk di baris keberapa. Pas dia masuk ya gue masuk juga gitu. Yang gue kaget ya, di dalam masjid itu semuanya pakai baju putih. Semuanya pakai baju putih, duduk dengan rapi. Semuanya duduk dengan rapi pakai baju putih. Sholat Jumat seperti biasa. Ya gue nggak naruh curiga apa-apa gitu.
Kebetulan sebelum masuk tadi itu ada kayak semacam penyimpanan sarung gitu ya, karena gue kan SD itu kan masih pakai celana pendek, jadi gue lihat di situ ada sarung ya gue ambil gitu, gue pakai tuh sarungnya, gue ikut sholat Jumat lah. Nah beres sholat Jumat nih, gue lihat orang-orang nggak ada yang berdiri, nggak ada yang pulang gitu, semuanya tuh ngadep ke depan berdoa gitu, wirid begitu ya, cuma gue yang pulang. Wah hebat juga nih gitu ya. Gue kan takut orang tua gue marah, akhirnya gue keluar masjid. Gue duduk di teras, seinget gue itu duduk di teras gitu, gue pakai sepatu. Pas gue pakai sepatu kan nggak lama ya, pakai sepatu, pas gue nengok ke belakang ternyata masjidnya sudah berubah jadi batu besar. Batunya sebesar masjid. Terus pas gue lihat apa yang gue dudukin itu adalah batang pohon. Gue kaget tuh. Gue inget banget gue tadi sholat Jumat di masjid itu, tapi pas gue lihat masjidnya berubah jadi batu besar yang segede rumah ya, segede masjid. Gue kaget. Ya anak-anak kecil ya, mikir-mikir juga nggak terlalu gimana. Akhirnya saking takutnya gue lari. Gue juga bingung lari, ya udah gue lari aja gitu ke depan. Selang beberapa lama gue lari, ternyata gue balik lagi ke tempat itu. Sepertinya gue keliling-keliling aja gitu, ngelilingin batu besar itu. Gue lari gitu, tiba lagi di dekat pohon tumbang itu yang gue dudukin itu. Gue udah mau nangis tuh, gue kaget. Gue lari lagi tuh sampai 4 kali gue lari, gue udah capek banget, nangis gue. Nah, habis gitu udah putus asa, gue duduk aja gitu nangis. Tiba-tiba ada yang nepuk pundak gue. Gue lihat itu ada kakek-kakek pakai baju putih, mungkin dia salah satu dari jamaah masjid tadi kali ya. Terus dia bilang gini pakai bahasa Sunda, "Jang enggal uih lempeng tong huak liuk." Itu bahasa Indonesianya, "Jang segera pulang, jalan lurus, jangan nengok ke belakang." Akhirnya gue ikut perkataan si kakek itu dengan hati yang takut dan kaget. Gue jalan lurus, gak nengok lagi ke belakang. Seingat gue itu jalan yang gue lewatin tadi, tapi keajaiban terjadi. Jadi gue selang jalan beberapa lama, gue keluar tuh dari tempat itu. Dan gue inget gue sampai di jalan setapak yang dimana gue tadi ikutin bapak yang mau Jumatan tadi. Wah, gue ngeliat kebun penduduk itu udah seneng banget. Wah, ini gue keluar nih dari tempat ini. Ya anak kecil ya, dapet pengalaman seperti itu ya, gue kaget banget. Akhirnya gue lari ke rumah. Alhamdulillah gue nyampe ke rumah dengan selamat. Ditanya-tanya sama bapak gue nggak bisa cerita dulu waktu itu. Dan selang beberapa tahun kemudian sih gue berani ngomong sih sama orang tua ya. Kebetulan di situ ada paman gue yang punya kayak semacam hutan karet ya, kebun karet ya, hutan karet yang deket-deket batu itu. Katanya kalau misalkan hari Jumat atau menjelang jam-jam sholat, memang dari batu itu suka terdengar suara azan. Jadi itulah kenapa katanya dulu gunung itu dinamain Gunung Masigit atau Gunung Masjid, karena memang setiap waktu sholat itu suka terdengar suara azan. Ya gue kelas 6 SD dapat pengalaman yang lumayan menegangkan. Oke, itu cerita pertama gue. Mungkin di cerita-cerita lain gue akan sharing lagi pengalaman-pengalaman. Dan ini adalah pengalaman pertama ya, karena sejak saat itu gue jadi sering nemu pengalaman-pengalaman yang aneh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.